Sesuai rencana, pelatih timnas Indonesia John Hartman mulai belusukan atau melakukan pemantauan terhadap pemain-pemain yang masuk radar tim nasional di Eropa, dimulai dari Kevin Dix dan Dean James. Hal itu diketahui dari unggahan John Hartman di story Instagram pada Senin dini hari WIB. Pada unggahan pertamanya, John Hartman memotret momen ketika dirinya memantau permainan Kevin Dix dalam latihan bersama klubnya Borussia Mönchengladbach. Di sisi lain, John Hartman juga mengunggah momen ketika dirinya memantau permainan Dean James dalam laga Liga Belanda pada Senin dini hari WIB. Dean James tampil di posisi bek kiri bersama Go Ahead Eagles dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Dean James mendapatkan rating 7,3 dalam laga ini berdasarkan penilaian dari Soccerway. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia sebab pelatih 50 tahun ini mendapatkan penyerang tajam Eredivisie jelang timnas Indonesia turun di FIFA Series 2026. Sosok penyerang yang dimaksud adalah winger Excelsior Rotterdam, Miliano Jonathans. Miliano Jonathans didatangkan Excelsior Rotterdam dari klub Eredivisie lain, FC Utrecht. Pesepak bola 21 tahun itu dipinjam dari FC Utrecht hingga akhir musim 2025-2026. Tak disangka, winger lincah ini langsung muncul sebagai mesin gol Excelsior Rotterdam. Dari 4 laga bersama Excelsior Rotterdam di Eredivisie 2025-2026, Miliano Jonathans mengemas 2 gol. Hebatnya, dari 4 pertandingan itu, Miliano Jonathans 3 kali turun sebagai pemain pengganti. Bahkan 2 gol itu dicetak Miliano Jonathans saat berperan sebagai pemain pengganti. Gawang klub yang dibobol Miliano Jonathans juga bukan tim kaleng-kaleng. Ia tercatat membobol 2 klub langganan juara Eredivisie, AZ Alkmaar dan Ajax Amsterdam. Jika terus mendapatkan menit bermain bersama Excelsior Rotterdam, kepercayaan diri Miliano Jonathans otomatis meningkat. Ujung-ujungnya, timnas Indonesia juga yang diuntungkan. Menarik menanti aksi Miliano Jonathans bersama timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Dean Zandenberg menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Baru saja ada komunikasi dengan staf PSSI. Aku juga dihubungi oleh Hamdan Hamedan dan kemudian Fardi. Ujar Dean, penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya sebagai seorang ujung tombak. Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Asia U17 2026 akan menjalani rangkaian International U17 Friendly Match. PSSI memilih timnas Tiongkok U17 sebagai lawan uji tanding sebanyak 2 kali. Dalam agenda uji coba internasional ini, Garuda Muda dijadwalkan menghadapi timnas Tiongkok U17 dalam 2 pertandingan yang akan digelar di Indomilk Arena, Tangerang. Pertandingan pertama akan berlangsung pada Minggu dengan kick-off pukul 21.00 WIB. Ini menjadi salah satu langkah awal bagi Garuda Muda untuk mengukur kesiapan tim menghadapi kompetisi level Asia. Selanjutnya, pertandingan kedua akan digelar pada Rabu. Pada laga kedua ini, Tiongkok U17 akan kembali menjadi lawan Indonesia U17 dengan kick-off pukul 18.30 WIB, tetap bertempat di Indomilk Arena, Tangerang. Sebagai informasi, timnas Indonesia U17 telah dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U17 2026. Kepastian tersebut didapat setelah Indonesia melangkah ke perempat final pada edisi tahun lalu, sehingga Garuda Muda tidak perlu mengikuti babak kualifikasi untuk turnamen tersebut. Nantinya, Piala Asia U17 2026 yang diikuti oleh 16 negara tersebut akan berlangsung pada 30 April hingga 17 Mei 2026 di Arab Saudi. John Hartman menyebut dirinya sebagai koki dari dapur besar bernama Timnas Indonesia dan menegaskan komitmen membangun tim dari fondasi pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia itu menilai proses pembinaan menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang. John Hartman memaparkan visi dan misi kepelatihannya setelah resmi menukangi Timnas Indonesia.
Dia menegaskan fokusnya tidak hanya tertuju pada tim senior, melainkan juga pada jalur pengembangan pemain usia muda. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut menaruh perhatian besar pada kesinambungan antar tim nasional. Dia ingin timnas Indonesia U20, U23, dan senior berjalan dalam satu arah yang sama. Menurut Hartman, keselarasan filosofi menjadi faktor krusial agar transisi pemain muda ke level tertinggi berjalan mulus. Struktur taktik dan budaya tim harus terbangun sejak level awal. Saya pikir di tim U20 dan U23 adalah jalur menuju tim senior. Saya pikir itu sangat penting ada keselarasan yang kuat di kerangka budaya dan taktik, kata John Hartman. Dia menegaskan peran pelatih tidak sebatas memberi instruksi di lapangan. Hartman ingin membagikan filosofi bermain secara menyeluruh agar semua elemen merasa terlibat dalam sistem tim nasional. Hartman menjelaskan pemain muda perlu memahami banyak aspek sebelum masuk tim senior. Dia menyoroti pentingnya kesiapan mental, intensitas latihan, serta kemampuan berkomunikasi di dalam tim. Selain aspek non-teknis, pemahaman taktik dan gaya bermain menjadi syarat utama bagi pemain muda. Hartman menyebut seluruh staf kepelatihan bekerja layaknya koki yang menyusun racikan terbaik. Dia menggambarkan proses membangun timnas Indonesia seperti menyusun hidangan berkelas dunia. Setiap bahan memiliki peran penting dalam menciptakan hasil akhir. Di sisi lain, Hartman kini bersiap menghadapi agenda padat pada awal masa kepelatihannya. Timnas Indonesia akan tampil di sejumlah ajang internasional dalam 2 tahun ke depan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengakui butuh pemain berkualitas untuk membawa timnya lolos Piala Dunia 2030. Selain pemain-pemain yang ada sekarang, John Hartman membuka peluang mendaratkan pemain naturalisasi tambahan untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. John Hartman dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tak hanya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia level senior, ia juga akan memimpin skuad U23. John Hartman mengatakan persaingan dalam sepak bola dunia memang tidak mudah. Jadi, Timnas Indonesia harus punya kekuatan yang dapat diperhitungkan. Pelatih asal Inggris itu membuka kans menambah pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Saat ini ada banyak pemain keturunan di Eropa yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya Jayden Osterwolde, Jensen Silt, Pascal Struijk, Tristan Guier, dan lain-lain. Terlepas dari itu, John Hartman sudah ditunggu sejumlah agenda pada 2026 ini. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli 2026. Pemain Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, kembali menunjukkan taringnya di kompetisi Liga Belanda 2025-2027. Masuk sebagai pemain pengganti, Jonathans menjadi sosok antagonis bagi Ajax Amsterdam setelah golnya memicu kebangkitan Excelsior untuk memaksakan hasil imbang 2-2 di Van Dongen en de Roo Stadion Minggu malam WIB. Ajax sebenarnya sempat berada di atas angin dan diprediksi akan menang mudah. Namun masuknya Jonathans di babak kedua mengubah alur pertandingan secara drastis, sekaligus memberikan pukulan telak bagi ambisi tim asuhan Fred Grim dalam persaingan memperebutkan posisi kedua klasmen. Memasuki babak kedua, performa Ajax mulai menurun dan menjadi ceroboh. Momentum ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Miliano Jonathans yang masuk dari bangku cadangan. Hampir dari sebuah situasi yang tidak terduga, Jonathans berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat sundulan maut setelah lepas dari pengawalan ketat Jordi Mokio di sisi kanan. Gol Jonathans benar-benar merusak mental bertanding para pemain Ajax. Hanya berselang 5 menit, Excelsior sukses menyamakan kedudukan melalui Artur Zagre yang melepaskan tendangan keras tanpa mampu dihalau kiper Viteslav Jaroš. Skor berubah menjadi 2-2 dalam waktu singkat, membuat pendukung tuan rumah bergemuruh. Hingga peluit panjang dibunyikan, Ajax gagal mencetak gol kemenangan meski sempat memasukkan Wout Weghorst untuk menambah daya gedor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dilaporkan segera terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan baru. Juru taktik asal Inggris itu pergi berburu bermodalkan dari Dirtek PSSI, Alexander Zwiers.